Ini pernah terjadi pada bulan Juni tahun 2009. Orang-orang di suatu area di Jepang keluar dari rumah mereka setelah hujan deras, tapi malah menemukan ikan, katak, dan berudu di mana-mana. Ladang, jalan, halaman, dan atap rumah dipenuhi makhluk-makhluk air ini. Seorang pria terkejut saat melihat 13 ikan mas di atas dan sekitar truknya, itu pun karena dia malas menghitung lebih banyak. Tak ada yang tahu pasti dari mana hujan aneh ini berasal. Tapi teori yang paling populer mengklaim bahwa pusaran air yang kuat mengangkat semua makhluk ini dan membawanya melalui atmosfer atas, lalu menjatuhkannya ke orang-orang yang pada akhirnya dibuat bingung. Awan Ercus terlihat mirip fenomena dari film sains fiksi. Awan ini terbentuk saat udara hangat dan lembab terjebak dalam udara badai yang bergerak ke atas. Awan yang menyeramkan ini sering menjadi pertanda akan datangnya badai. Awan pelangi yang indah muncul di atas gumpalan awan mirip kapas setelah badai. Gumpalan awan muncul di ketinggian rendah, biasanya sekitar 1830 meter. Saat uap air yang dibawa awan ini mengembun, tetesan yang dihasilkan bertindak layaknya prisma. Prisma ini membentuk selubung warna-warni di atas awan. Awan Morning Glory sangat jarang terlihat. Bentuknya seperti tabung besar yang membentang di langit. Awan ini bisa mengular sejauh 965 km dan melayang relatif rendah. Sebagian besar peneliti setuju awan ini muncul saat angin yang berembus ke atas menembus awan. Gerakan ini menciptakan pemandangan awan berputar. Udara dingin di belakang awan membuatnya turun. Tempat terbaik, namun bukan satu-satunya untuk melihat Morning Glory adalah di Teluk Carpentaria, Australia. Kalau kamu mau ke sana untuk melihat awan ini, pilihlah waktu antara akhir September hingga awal November. Pada tahun 2012, langit berubah menjadi gelap mengerikan, lalu menguning. Setelah itu, bola-bola biru kenyal berjatuhan ke tanah. Seorang pria dari Inggris menemukan bola-bola ini saat di luar sedang hujan es. Ketika berjalan ke garasinya, dia melihat sesuatu yang sangat cerah di antara bebatuan hujan es yang berwarna putih. Ketika peneliti memeriksa jeli hujan ini, mereka menemukan bola ini terbuat dari zat yang dipakai untuk popok atau tanah pot. Bahan ini digunakan untuk menyerap cairan. Masih belum jelas apakah bola ini jatuh dari langit atau mungkin es yang mencair membuat kristal-kristal yang sudah terbentuk mengembang dalam sekejap. Gumpalan putih besar di atasmu ini disebut awan Memetus. Awan ini bahkan bisa membuatmu berpikir langit sedang runtuh. Sebagian besar awan terbentuk saat udara naik ke atmosfer, tapi Memetus berbeda. Awan ini muncul saat udara lembab dan dingin turun dan bercampur dengan udara kering. Hasilnya, awan bertumpuk-tumpuk yang unik. Oh ya, kalau kamu melihat fenomena ini, cuaca buruk berarti akan menyusul. Mama, tolong! Awan nigreus yang berwarna-warni ini terjadi jauh tinggi di atmosfer, bahkan 2 kali ketinggian jelajah pesawat komersial. Udara di tempat setinggi itu sangat kering dan dingin. Kristal es di awan nigreus jauh lebih kecil dibanding yang membentuk awan pada umumnya. Kristal ini memantulkan cahaya dengan cara yang berbeda, sehingga membentuk tampilan mirip mutiara yang menjadi nama lain awan ini. Hujan darah terlihat lebih menakutkan dibanding film horor manapun. Namun kenyataannya, tidak ada yang aneh atau tidak wajar tentang fenomena cuaca ini. Orang-orang sudah tahu tentang hujan berwarna merah seperti ini sejak zaman Romawi kuno. Terkadang, angin kencang mengangkat debu merah ke atmosfer dan membawanya amat sangat jauh, ke galaksi lain. Bercanda. Akhirnya, debu ini bercampur dengan awan yang kemudian mewarnai hujan. Aku baru ingat, debu dari tambang batu bara bisa menghitamkan hujan yang turun. Serbuk sari bertanggung jawab atas hujan kuning, dan beberapa jenis debu lainnya bisa memutihkan air hujan. Di Australia, hujan laba-laba kadang-kadang turun. Penyebabnya, makhluk berkaki 8 ini bisa, dalam tanda kutip, membalon. Ini adalah salah satu teknik bergerak yang unik. Begini caranya, laba-laba naik ke puncak pohon atau semak tinggi, lalu memintal beberapa helai sutra. Helaian ini membantu laba-laba terbawa angin. Agak sulit mencari fenomena membalon ini, tapi terkadang saat cuacanya lembab dan gerah, membalon massal pun terjadi. Kemudian, dijamin kamu akan melihat hasilnya. Jutaan laba-laba terbang di bawah angin untuk mencari tempat lain yang kondisinya lebih baik. Pemandangan yang kamu lihat akan mirip salju, tapi jangan salah, itu cuma laba-laba yang singgah di halamanmu. Pernah melihat cakram bundar besar di langit?
Kemungkinan besar itu adalah awan lentikular. Awan ini biasanya terbentuk di tempat-tempat besar dan tinggi seperti gunung atau bukit. Saat angin kencang menabrak penghalang, gelombang udara terbentuk. Udara kemudian semacam membungkus penghalang tadi, dan makin tinggi penghalangnya, makin dingin udara yang bergerak naik. Pada titik tertentu, kelembapan yang di bawah berubah menjadi tetesan air dan membentuk awan unik ini. Awan lentikular mungkin terlihat seperti ombak, pizza, atau bahkan setumpuk pancake. Jadi lapar. Tornado vulkanis mungkin salah satu fenomena alam yang paling menakutkan. Saat gunung berapi meletus, abu dan bebatuan merah dimuntahkan tinggi ke udara. Sementara itu, lava padat dan gas panas berjalan mengalir menuruni lereng gunung berapi. Saat aliran ini bergerak turun, gas yang terperangkap mulai naik sekaligus berputar, udara di sekitar menekannya sehingga gas ini berputar semakin cepat. Begitulah awal mula terbentuknya tornado vulkanis. Untungnya, fenomena seperti ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 19 Maret 2018, warga Alabama dibuat lari kocar-kacir. Karena kalau tidak, mereka akan terkena potongan besar es yang jatuh dari langit. Itu adalah hujan es yang dikenal karena kemampuannya menyebabkan kerusakan jutaan dolar. Setelah hujan es, daerah itu terlihat suram. Jendela toko rusak, kaca depan mobil pecah, papan iklan rusak, lubang di atap mewarnai pemandangan. Setidaknya, peneliti dibuat bersemangat saat mereka menemukan batu es di dekat kota Cullman. Monster seukuran bola softball ini berdiameter 12 cm, tak heran dia berhasil mencetak rekor. Donat salju silinder terjadi saat hembusan angin mau main bola salju dengan cara menggulung salju di area bersalju. Kalau yang terbentuk adalah bola salju sungguhan, pada akhirnya karena terlalu berat, angin tak mampu menggerakkannya lagi. Tapi bagian tengah donat salju berlubang, ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan terlepas saat donat ini terbentuk. Beratnya pun lebih ringan daripada bola salju, sehingga bisa menggulung lebih jauh. Sayangnya, donat salju tidak mudah ditemukan karena pembentukannya membutuhkan kondisi yang sangat unik dan fenomena ini termasuk langka. Moonbow adalah fenomena yang jauh lebih langka dibanding rainbow alias pelangi. Moonbow terbentuk dari sinar bulan, alih-alih sinar matahari langsung, dan hanya terjadi saat bulan hampir mencapai purnama. Moonbow redup dan terkadang tampak putih. Tapi itu hanya ilusi, mata manusia hanya kurang sensitif untuk menangkap semua warnanya. Bola kilat adalah bola cahaya melayang berukuran kecil. Warnanya bisa jingga, kuning, atau bahkan merah. Terkadang, bola kilat turun dari langit, tapi juga pernah muncul entah dari mana, melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Mereka tidak memancarkan panas atau menghasilkan suara. Bola kilat bisa memantul, dan jika bertemu barang elektronik seperti TV, bola kilat biasanya menghilang dengan suara letupan kecil dan meninggalkan bau belerang. Pok! Tapi bola kilat juga bisa memicu kebakaran atau meledak sendiri. Para ilmuwan meyakini bola kilat mungkin ada hubungannya dengan badai, tapi bukti kuatnya masih dicari. Fogbow berwarna hampir putih, biru pucat di bagian dalam, dan merah pudar di luar. Kemungkinanmu melihat fogbow lebih tinggi di atas lautan atau samudera yang dingin saat udara hangat bersentuhan dengan air yang jauh lebih dingin. Fenomena ini juga terjadi saat matahari bersinar cerah dan kabutnya cukup tipis untuk ditembus cahaya. Rambut pele adalah untayan lava tipis. Warnanya keemasan dan tampak cantik, tapi jangan coba-coba mengambilnya ya. Yap, kamu bisa terluka. Angin terkadang menangkap tetesan kecil lava dari gunung berapi aktif. Tetesan ini dibawa berkilo-kilometer jauhnya dari kawah, kemudian tetesan ini meregang menjadi untayan kaca super tipis yang juga dikenal sebagai lava rambut. Beberapa helayannya bisa sepanjang 2 meter. Pada bulan Maret 2018, orang-orang yang menatap langit di Nevada Utara melihat salah satu awan paling langka dan paling aneh yang pernah ada. Itu adalah awan tapal kuda. Awan seperti ini terjadi saat awan datar melintasi kolom udara yang bergerak naik. Udara ini tidak hanya membentuk awan menjadi tapal kuda, tapi juga menambahkan gerakan memutar. Tapi kamu harus sigap, awan tapal kuda cepat hilang dan biasanya hanya bertahan beberapa menit. Bunga es mekar di es laut yang baru terbentuk di Samudra Arktika atau di es danau yang tipis. Bunga ini berupa kristal es yang rapuh dan mudah hancur, dan struktur ini tumbuh saat terjadi perubahan suhu. Kelembapan dari permukaan es terperangkap dan menumpuk yang kemudian menangkap bakteri dan garam. Kamu juga bisa menemukan bunga es di Antartika, tapi dimanapun kristal ini tumbuh, kita belum tahu banyak soal fenomena ini.
Tapi keindahannya dijamin membuat kita terpukau. Pernahkah kamu bertanya-tanya tentang waktu terlama saat hujan turun tanpa henti? Bahkan 1 jam hujan bisa menjadi masalah besar jika kamu berada di tempat yang kering seperti Gurun Atacama di Amerika Selatan. Ini bisa menjadi rekor tersendiri untuk tempat tersebut. Namun di tempat yang sangat sering hujan seperti hutan hujan Amazon, hujan selama 40 hari berturut-turut mungkin tidak akan membuat orang kaget. Menariknya, kami hanya memiliki catatan curah hujan di mana orang tinggal dan mencatatnya. Banyak kota besar dan kecil yang melewatkan seluruh proses pengumpulan data hujan. Ditambah lagi, ada begitu banyak tempat di bumi yang tidak dihuni oleh manusia, seperti hutan hujan atau lautan lepas. Jadi, pengetahuan kita tentang curah hujan agak tidak merata. Sekarang jika kita berbicara tentang rekor, Hawaii memiliki beberapa rekor. Orang-orang di sana mengalami beberapa hari hujan yang sangat panjang, terutama di pulau-pulau di mana angin bertiup dari arah pegunungan. Dari tahun 1939 hingga 1940, mereka mencatat 331 hari berturut-turut dengan curah hujan yang terukur. Kalau kamu adalah orang yang suka menonton hujan di rumah dengan secangkir teh, ini mungkin terdengar ideal untukmu. Tapi, kita perlu melihat matahari setidaknya sesekali. Berjemur di bawah sinar matahari baik untuk tubuh dan jiwamu. Tentunya kamu mendapatkan vitamin D. Hanya 5-15 menit sinar matahari beberapa kali seminggu dapat membuat perbedaan yang nyata. Dan pernahkah kamu mendengar ungkapan sunny disposition? Para peneliti menemukan bahwa orang merasa sedih ketika tidak ada banyak sinar matahari di sekitar. Hari yang cerah membuat kita lebih bahagia. Sinar matahari meningkatkan serotoninmu yang melawan suasana hati yang buruk. Serotonin dari sinar matahari tidak hanya untuk suasana hatimu. Sinar matahari juga membantumu tidur dan juga merupakan asisten jantung. Ketika matahari menyentuh kulitmu, tubuhmu melepaskan sesuatu yang disebut oksida nitrat yang menurunkan tekanan darahmu. Tekanan darah yang sehat berarti jantung yang lebih sehat. Sekarang coba ceritakan hal ini kepada orang-orang yang harus mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut. Ya, rekor ini tercipta setelah hujan turun selama hampir 3 tahun penuh. Hal ini terjadi dari tahun 1913 hingga 1916 di Honomumaki, Hawaii. Hujan turun seperti tidak ada hari esok karena wilayah tersebut merupakan hutan hujan tropis. Bagaimana awan membuat hujan? Hujan terjadi ketika udara lembab naik ke langit dan menjadi agak dingin. Saat udara mendingin, molekul uap air yang sangat kecil berkumpul membentuk tetesan super kecil yang terlihat seperti kumpulan awan yang lembut. Nah, di dalam awan ini segalanya menjadi menyenangkan. Udara yang bergerak di sekitar kadang-kadang bisa membuat tetesan-tetesan ini bertabrakan satu sama lain dan menjadi lebih besar. Kemudian, semua itu berubah menjadi kristal es di atas awan di tempat yang dingin. Teman-teman es kecil ini menjadi cukup berat untuk jatuh ke bawah, meleleh menjadi hujan dalam perjalanannya ke tanah. Tidak hanya ada satu jenis hujan. Tetesan hujan bisa datang dari semua jenis badai. Badai petir muncul, membuat percikan dan kemudian hilang. Badai ini dapat mencurahkan banyak sekali hujan dalam waktu singkat. Badai lainnya, seperti badai musim dingin, lebih santai. Badai ini bertahan selama berhari-hari dan menurunkan hujan ringan atau bahkan salju jika cuaca cukup dingin. Biasanya, cuaca berganti-ganti suasana. Ini adalah cara alam untuk menyeimbangkan segala sesuatunya. Setelah cuaca badai, matahari terbit, udara mengering, dan kita bisa menikmati langit yang cerah. Tapi segalanya bisa menjadi menarik kalau kamu berada di lokasi dengan pegunungan di dekat lautan. Ketika udara laut yang lembab menghantam pegunungan, udara tersebut dipaksa untuk mendaki gunung-gunung tersebut, menciptakan curah hujan yang terkadang berlangsung selama berminggu-minggu. Ada suatu masa di bumi ketika hujan turun secara terus-menerus selama 2 juta tahun dan mengubah takdir planet ini sepenuhnya. Pada akhir era Permian, sekitar 234 juta tahun yang lalu, aku belum ada pada masa itu, tapi aku pernah baca, periode Trias dimulai, yang ditandai dengan dimulainya periode curah hujan yang panjang.
Fenomena ini sekarang disebut sebagai peristiwa Carnian pluvial. Mereka memutuskan untuk menyebutnya seperti itu. Studi terbaru yang didukung oleh bukti menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak membentuk kembali planet ini dalam arti yang sebenarnya, melainkan dipicu oleh pembakaran batu bara. Hujannya juga tidak terus-menerus, jadi kita baru saja mematahkan sebuah mitos di sini. Wuhuu! Selanjutnya ada yang namanya sambungan kolumnar. Ini adalah istilah keren untuk pola-pola yang terbentuk pada aliran lava, tanggul, dan benda-benda berbatu lainnya. Kreasi lava ini hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sebagian besar terlihat sebagai kolom-kolom lurus dan sejajar. Beberapa memiliki lekukan dan lebar yang bervariasi. Tingginya bisa mencapai 1181 inci. Ku bantu menghitungnya ya, kira-kira 3000 meter. Kolom-kolom tersebut terbentuk oleh tekanan dan proses pendinginan. Saat menjadi lebih dingin, lava akan menyusut dan membentuk retakan. Begitu retakan dimulai, lava bergerak. Retakan ini meluas ke permukaan aliran. Air menyelinap ke dalam lava yang mendingin, membuatnya mendingin dengan cepat mulai dari permukaan, meninggalkan jejak dalam pola-pola tersebut. Devil's Postpile di California adalah tempat yang wajib dikunjungi jika kamu ingin melihat sambungan kolomnar. Tapi ini bisa ditemukan di seluruh dunia. Mari kita mendongakkan kepala ke langit untuk melihat sesuatu yang ajaib. Pelangi api, juga dikenal sebagai busur melingkar, terlihat seperti api yang menari-nari di atas awan. Untuk melihat busur yang memukau ini, kamu memerlukan jenis awan khusus yang disebut awan cirrus dan matahari setidaknya setinggi 58 derajat di langit. Ini adalah kolaborasi VIP antara sinar matahari dan awan. Mari kita uraikan lebih lanjut. Ambil contoh London misalnya. Lintangnya sekitar 51 derajat di utara. Oke, maaf warga London, tidak ada pelangi api untuk kalian. Sekarang kita beralih ke perairan dalam untuk melihat lingkaran tanaman bawah air. Ini adalah pola melingkar raksasa yang ditemukan pada tahun 1995 di dekat pantai selatan Jepang. Penduduk setempat bingung, mereka menjulukinya lingkaran misteri, seolah-olah lautan memiliki bakat rahasia seni pasir. Misteri itu terpecahkan pada tahun 2011. Seniman yang tak terduga itu ternyata adalah ikan buntal kecil, panjangnya hanya 13 cm. Para peneliti menemukan bahwa ikan buntal jantan sedang menjalankan sebuah misi, menghabiskan 7 hingga 9 hari untuk membangun lingkaran dengan berenang keluar masuk dan menggunakan siripnya untuk mengukir lembah di lantai pasir. Mereka menghiasi puncak kreasi mereka dengan potongan-potongan cangkang dan karang, mengubah kanvas berpasir mereka menjadi mahakarya. Oke, mereka tidak melakukannya demi seni. Lingkaran-lingkaran aneh itu memiliki tujuan. Bagian tengah lingkaran yang berpasir berfungsi sebagai sarang. Gerakan renang ikan buntal jantan mencampur adukan berbagai hal, menempatkan partikel pasir di tempat yang seharusnya. Ketika ikan buntal betina berenang melintas, ikan buntal jantan berputar-putar dan menari-nari, mengaduk-aduk pasir di sekelilingnya. Jika dia terkesan dan berpikir bahwa ikan jantan itu jodohnya, dia akan bertelur di pusat lingkaran pasir. Begitulah akhir yang bahagia. Sekarang mari kita cermati bunga es. Kamu mungkin pernah melihat lapisan es tipis yang terlihat seperti kelopak bunga yang lembut dan kadang-kadang muncul dari batang tanaman. Esnya kira-kira setebal kartu kredit. Es terbentuk ketika cuaca di luar dingin. Tanah lembab tapi tidak membeku. Begitu juga dengan batang tanaman. Tidak semua tanaman menghasilkan bunga es ini, dan kondisinya harus tepat. Beginilah proses terjadinya. Air di dalam batang tanaman ditarik dari dalam tanah. Ketika membeku, air akan mengembang dan meretakkan batang secara vertikal. Ketika menyentuh udara dingin, air tersebut berubah menjadi es. Semakin banyak air yang ditarik ke atas melalui retakan, semakin banyak pula lapisan es yang sangat tipis. Apakah bunga es akan terlihat seperti pita sempit atau lebih lebar? Tergantung pada panjang retakannya. Dan caranya menggulung dan membentuk dirinya menjadi kelopak ini acak sekali. Atau alasannya mungkin terletak pada perbedaan gesekan di sepanjang sisi retakan. Bunga es ini unik dan lembut dan tidak bertahan lama, bisa meleleh atau menghilang dengan cepat. Untuk menemukannya, perhatikan rumput yang tinggi, terutama di tempat-tempat yang jarang dipangkas. Coba lihat bunga ironweed ungu, blackberry, dan bunga wingstem.